Nah, setelah kita memahami bahwa fitrah manusia itu adalah mencari tahu dari bukunya Ali Isa Othman ya, maka nggak heran bahwa zaman-zaman dulu ketika eranya Yunani, itu tuh terdapat banyak sekali filsuf yang aku sendiri ya, menurut aku pribadi tuh sangat heran sekali kenapa mereka mereka ini bisa memiliki kemampuan berpikir yang sampai sebegitu tajam kritisnya, sehingga ya mereka dijuluki sebagai seorang filsuf gitu. Nah, salah satu yang ada di dalam buku ini, bukunya Muhammad Hatta tentang alam pikiran Yunani, itu membahas keseluruhan para filsuf yang ada di Yunani. Gitu. Jadi buku ini sangat aku rekomendasikan kepada kalian ya, kalau kalian ingin mempelajari tentang filsafat. Nah, buku ini tuh bisa jadi awal langkah kalian untuk memahami beberapa filsuf gitu. Jadi di dalam buku ini tuh dijelaskan secara kompleks ya, mengenai filsafat, mulai dari awal mulanya filsafat itu ada dari filsafat alam atau filosofi alam, hingga ada Herakleitos kalau nggak salah, ya Herakleitos, lalu kemudian ada filosofi Elea, lalu ada filosofi alam lagi, ada Pitagoras sebelum filosofi alam lagi, kemudian ada sofisme, ada filosofi klasik ya, dari Socrates, Plato, Aristoteles itu ada di sana. Kemudian ada masa Romana, Helen gitu, ada masa etik, ada masa religi, seperti itu. Jadi ini sangat-sangat direkomendasikan untuk kalian yang ingin memulai memahami filsafat melalui dari bukunya Muhammad Hatta yang judulnya Alam Pikiran Yunani. Gitu guys. Nah, salah satu yang dibahas, kita akan coba bahas singkat ya, mengenai isinya. Yang pertama itu ada filosofi alam, yakni Thales, dijuluki Bapak Filsafat. Nah, Thales itu, kita berdasarkan isi buku ini ya, Thales ini terkenal dengan teorinya tentang bahwa segala sesuatu itu tuh dimulai dari air. Jadi segala awal mula dunia ini, yang kompleks ini, itu tuh berasal dari air. Kenapa Thales berpendapat bahwa segala sesuatu itu berasal dari air? Karena dia berusaha memahami sebuah realita yang terjadi pada pengalamannya gitu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, Thales itu melihat salah satunya adalah warga Mesir ya, di mana setiap warga Mesir itu tuh selalu mengandalkan Sungai Nil sebagai penghidupan mereka. Nah, ini menariknya bahwa kehidupan pada masa dulu, pada masa sejarah dari mulai Mesir itu berasal dari Sungai Nil, lalu ada India yang berasal dari Sungai Gangga, lalu kemudian ada banyak lah, aku lupa. Nah, segala kehidupan itu sangat makmur jika masyarakatnya itu dekat dengan air, teman-teman. Gitu. Nah, makanya Thales itu berpendapat bahwa segalanya itu dari air karena dia melihat masyarakat Mesir tadi yang terbiasa atau bergantung hidupnya itu dari Sungai Nil gitu. Itulah kenapa Mesir itu ada peradabannya, yaitu karena Sungai Nil terdapat di sana gitu. Jadi masyarakat Mesir itu sangat bergantung sekali hidupnya pada sungai tersebut. Nah, selain melihat masyarakat Mesir yang bergantung pada Sungai Nil, Thales ini juga seorang pelaut, maka ia memahami bahwa air yang ada di laut, itu adalah sesuatu yang sangat menakjubkan gitu. Sangat luas, sangat kompleks, dan ya lagi-lagi peradaban itu berasal dari situ. Kenapa? Karena ia mengandaikan ada sebuah pohon, di mana pohon itu memiliki biji atau bibit gitu. Kemudian pohon itu tumbang dan hanyut ke laut, dan laut itu membawanya ke daratan yang lain gitu. Nah, pohon yang dibawa ke daratan lain tersebut, itu tuh bibitnya, buahnya itu berkembang di daratan tersebut, di daratan yang lain tadi. Sehingga menghasilkan sebuah pohon baru di dataran yang tadi gitu. Nah, itulah kemudian bagi Thales peradaban itu mulai dari situ gitu. Penyebarannya itu melalui laut gitu. Karena kan kalau melalui udara sangat tidak mungkin gitu. Makanya kemudian
bagi Thales, lautlah yang menghantarkan pohon ini ke daratan lain. Jadinya peradaban muncul di situ. Nah, selain segala sesuatu itu berasal dari air, Thales juga berpendapat bahwa segalanya itu juga akan berakhir karena air gitu. Nah, itu menariknya dari filosofi Thales seperti itu. Nah, dari apa yang aku sampaikan tadi itu tuh sudah ada di dalam buku ini, teman-teman. Bukunya Muhammad Hatta, Alam Pikiran Yunani gitu. Jadi bisa kalian baca lebih detailnya tentang Thales, itu ada di sini gitu. Menarik sih, ini buku yang sangat-sangat legend sekali. Dan itu buku cetakan tahun 82 ya, cukup tua sekali. Tapi isinya masih relevan hingga sekarang, dan menurutku sangat baik sekali kalau kalian pelajari juga. Sehingga kalian tahu bahwa dunia dan asalnya ini, yang begitu kompleks ini, yang tiba-tiba sudah ada teknologi ini, itu tuh tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses, dan proses itu berasal dari, salah satunya adalah berasal dari pikiran para filsuf ya. Karena mereka lah yang memulai pikiran-pikiran yang kritis, yang tidak mempercayai mitologi lagi, tetapi mulai menelaah kejadian-kejadian alam, kejadian-kejadian di bumi, fenomena alam, fenomena manusia juga, dan sehingga kita dapat pengetahuan yang semasif ini, gitu. Ya, gitu. Jadi ya, baca buku Alam Pikiran Yunani untuk kalian yang ingin memahami awal mula dunia. Mantap, guys.